Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Kita ke perkembangan terbaru dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Tersangka pembunuhan Danu dan Yosep hari ini telah tiba di Polsek di Jalan Cagak menggunakan 2 mobil terpisah. Keduanya akan mengikuti proses rekonstruksi pembunuhan. Persiapan rekonstruksi dilakukan pihak penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat dan Polres Subang. Tersangka pembunuhan ibu dan anak Danu dan Yosep tiba di Polsek Cagak Rabu pagi. Keduanya didatangkan untuk proses rekonstruksi yang digelar penyidik Polda Jawa Barat. Selain kedua tersangka, 3 tersangka lain yakni Mimin dan kedua anaknya juga akan dihadirkan. 3 lokasi untuk rekonstruksi yaitu warnet tempat Danu bekerja, warung makan tempat pertemuan, serta diduga perencanaan penganiayaan dan rumah kediaman keluarga Yosep. Sampai hari ini kalau kita perhatikan bahwa Danu bagus, keterangannya bagus, dan dia komit, konsisten, gitu ya, istiqomah dengan apa yang, karena memang ini sekarang sudah dari dalam hati dia berani untuk membongkar kasus ini gitu loh. Jadi alhamdulillah dari prarekonstruksi pertama, kedua, sampai berapa kali sudah sih? Sampai hari ini tadi tinggal sedikit penambahan, nah itu semuanya bagus gitu. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang ngada-ngada, nggak ada yang bohong-bohong, semuanya sesuai gitu loh. Lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Ninda Destiani yang saat ini berada di Subang, Jawa Barat. Ninda, hingga saat ini bagaimana proses rekonstruksi dan apa saja agenda yang akan dilakukan oleh pihak ataupun agenda rekonstruksi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, selamat siang Juro dan juga saudara. Memang betul sekali rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini digelar oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat yang kesekian kalinya. Dan hari ini memang dimulai pada sejak 8 pagi tadi. Adanya yang menarik adalah kelima tersangka dari Yosep, kemudian Danu, Mimin hingga kedua anak Mimin yakni Arigi dan Abi ini turut dihadirkan pada rekonstruksi kali ini. Adapun teknis dari rekonstruksi hari ini memang dimulai sejak 8 pagi tadi dari TKP yang pertama, karena memang TKP-nya pada hari ini ada 3. Yang pertama ini merupakan warnet, di mana ini merupakan lokasi atau tempat Danu bekerja. Kemudian juga di warung makan berupa warung makan pecel lele. Kemudian juga dilanjutkan di tempat kejadian perkara utama yakni di rumah korban Tuti. Begitu yang pertama memang tadi sempat digelar dihadirkan langsung dari Yosep kemudian Danu di warnet itu sendiri, karena memang disitulah ada adegan di mana Yosep sempat meminta Danu untuk bertemu, dan kemudian di situ sempat menyusul ke warung makan pecel lele, dan disitulah terjadi obrolan antara Danu dan Yosep begitu. Kemudian setelah selesai digelar rekonstruksi di 2 TKP tersebut, dilanjutkan sekitar pukul 10 sampailah di rumah korban Tuti, yang dimana disinilah kelima para tersangka dihadirkan untuk mengikuti rangkaian rekonstruksi. Dan kemudian memang hari ini juga rekonstruksinya masih digelar seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, saudara, masih digelar, dan saat ini kami masih belum mengetahui info lebih pasti ada berapakah adegan yang sudah dilakukan oleh kelima tersangka tersebut. Namun saat ini memang yang sangat digencar ini adalah dari sisi tersangka Yosep maupun Danu, dan pada rekonstruksi inilah peran Danu disinilah memang cukup terbantu, karena memang Danu saat ini posisinya sudah dapat kooperatif dan bekerja sama dengan polisi, yang mana Danu juga sempat mengajukan justice collaborator. Disinilah di rekonstruksi ini polisi sudah mendapatkan barang bukti, kemudian keterangan-keterangan lebih info dan pasti dari Danu itu sendiri begitu. Adapun rekonstruksi kali ini memang banyak mengundang masyarakat setempat, kemudian juga berdampak karena di sini memang posisinya di Jalan Cagak ini TKP utama merupakan tempat, maksud kami lokasinya berdekatan dengan sekolah di mana SMA 1 Jalan Cagak. Ini juga berdampak bagi mereka para siswa yang kemudian mereka harus terpaksa dipulangkan terlebih dahulu agar yang mana kegiatan belajar mengajar ini lebih kondusif, karena memang diharapkan para siswa ini diharuskan pulang sebelum rekonstruksi dimulai. Mengapa? Karena dampak adanya rekonstruksi kasus ini, jalan di jalur Jalan Cagak di Subang ini memang ditutup oleh pihak kepolisian, oleh petugas demi keamanan. Setidaknya ada sekitar 3 km ini memang sempat ditutup, sehingga
para pengendara tidak boleh melewati Jalan Cagak Subang ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, dalam rekonstruksi kali ini banyak mengundang masyarakat luas untuk melihat dan menonton kasus rekonstruksi Subang ini, yang mana juga ini mengundang mereka penasaran dengan kehadiran 5 tersangka tersebut. Demikian sementara, Juno. Ya Ninda, untuk saat ini ada juga informasi bahwa dugaan adanya anggota kepolisian yang terlibat untuk menyamarkan dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini hingga 2 tahun. Lalu seperti apa penyelidikannya oleh pihak kepolisian? Ya, terkait peran dari keempat petugas kepolisian yang memang kabarnya diduga memang ini sempat terlibat dalam kasus Subang, terlibat dalam maksud pada saat kejadian Agustus 2 tahun lalu, kemudian itu 1 hari setelah kejadian, keempat polisi yang posisinya, maksudnya kami jabatannya adalah 2 bintara dan 2 petugas lainnya, ini sempat masuk ke TKP di mana peran mereka ini belum ada izin resmi dari petugas kepolisian lainnya begitu. Dan inilah yang terjadi berdampak kemudian karena memang keempat polisi ini diduga melakukan atau masuk ke TKP tanpa izin resmi, kemudian juga sempat membersihkan atau melakukan kegiatan di dalam TKP. Kita masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut, namun informasi yang lebih kami baru dapatkan ini memang 4 polisi ini sedang diperiksa lebih dalam oleh tim penyidik Polda Jabar, seperti apa kemudian peran dan maksudnya, karena memang ini ada dugaan dari keempat polisi ini ada sangkut pautnya atau sebagai keluarga dari Yosep itu sendiri. Namun saat ini posisinya keempat petugas tersebut masih bertugas tapi tidak dilibatkan dalam kasus Subang ini. Dan informasi yang kami dapatkan, polisi akan kemudian memeriksa keempat petugas jika memang kasus Subang ini sudah tuntas begitu, Juno dan juga saudara. Terakhir Ninda, untuk tadi warga sampak menyoraki apa yang terjadi di sana dan terutama adegan yang tengah dilakukan oleh para tersangka. Ya, memang ini banyak cukup mengundang antusias warga yang ingin menonton, bahkan tadi kami sempat melihat banyak warga, setidaknya ada ratusan warga yang hadir di sini, bukan hanya warga setempat, warga Subang saja, namun mereka yang bukan warga Subang pun rela hadir kemari hanya untuk melihat rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Begitu, karena yang satu mereka ingin melihat dan penasaran seperti apakah sosok dari kelima tersangka tersebut. Dan kemudian juga setelah kami lihat dan pantau sejak pagi tadi, warga sudah standby, sudah berada di lokasi pada saat 5 tersangka dihadirkan itu. Ini banyak mengundang amarah warga, yang mana warga juga sempat berteriak, kemudian juga sempat membuat kewalahan polisi karena memang ini membuat emosi para warga ketika melihat sosok Yosep, apalagi yang diduga sebagai pelaku utama pada pagi hari ini. Dan kami juga sempat melihat, memang sempat bertanya dan berwawancara bersama warga apakah mereka memang cukup dekat dengan sosok para tersangka ini. Mereka mengaku bahwasanya kelima tersangka ini memang cukup tidak begitu dekat dengan warga setempat. Bahkan mereka mengaku hanya melihat sesekali saja dan jarang berkomunikasi dengan para tersangka, terkhusus dengan Yosep itu sendiri. Begitu, Juno dan juga saudara. Baik, kita nantikan bagaimana proses rekonstruksi dan juga nantinya proses penyidikan hingga masuk ke jenjang pengadilan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dari Subang, Jawa Barat.